Pemirsa, apa saja data-data dari FDR Lion Air PKLKP yang diungkap oleh KNKT kepada publik? Rekan saya Kartika Oktaviana akan menyampaikannya untuk Anda. Vina, silakan. Kevin, memang Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih melakukan investigasi terhadap penyebab insiden jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP dengan nomor penerbangan JT610. Dari data yang diperoleh seperti misalnya roda pesawat, mesin, kemudian juga serpihan pesawat lainnya termasuk Flight Data Recorder atau FDR telah didapatkan sejumlah data dan rilis dari hasil penyelidikan awal ini adalah mengenai apa yang terjadi pada pesawat ini dari hasil 69 jam rekaman yang telah diunduh dari FDR atau Flight Data Recorder. Nah, dari 69 jam yang berhasil direkam oleh FDR ini, sebenarnya ini adalah rekaman dari 19 penerbangan terakhir dari pesawat Lion Air PKLKP, dan dari 19 penerbangan ini 4 penerbangan terakhir mengalami masalah, tepatnya adalah pada airspeed indicator atau penunjuk kecepatan. Nah, data ini diperkuat dengan wawancara dari pilot-pilot yang menerbangkan pesawat ini dalam 3 penerbangan terakhir dan juga data logbook yang ditulis oleh para teknisi. Jika kita lihat dari flight radar begitu, data pesawat mana saja atau rute mana saja yang terbang 3 penerbangan terakhir sebelum PKLKP terbang dari Jakarta ke Pangkal Pinang, rute-rutenya adalah Denpasar Manado, kemudian Manado Denpasar dan juga Denpasar Jakarta. Nah, masih belum dirilis secara rinci begitu oleh KNKT pesawat-pesawat atau rute mana saja yang memang mengalami masalah. Namun informasi yang kami peroleh adalah bahwa 4 penerbangan terakhir ini mengalami kendala pada airspeed indicator. Nah, pada satu penerbangan tepat sebelum penerbangan PKLKP JT610 Jakarta Pangkal Pinang, pesawat yang sama ini terbang dari Denpasar ke Jakarta. Namun pada penerbangan ini tercatat ada masalah, yaitu perbedaan angle of attack atau AOA indicator, dan AOA indicator ini adalah penunjuk sikap altitude pesawat terhadap arah aliran udara, dan perbedaan AOA ini masih terkait dengan kerusakan pada penunjuk kecepatan. Nah, lalu ada AOA sensor ini kemudian setelah diketahui ada masalah kemudian diganti pada saat pesawat ini berada di Denpasar pada tanggal 28 Oktober sebelum pesawat ini lepas landas menuju Jakarta. Ini dilakukan setelah pilot melaporkan adanya kendala atau kerusakan pada penunjuk kecepatan ini. Namun demikian setelah diganti dan pada saat terbang dari Bali menuju Jakarta masih muncul perbedaan penunjukan AOA, di mana AOA di sebelah kiri berbeda 20 derajat dibanding sebelah kanan. Kemudian pilot melakukan beberapa upaya atau prosedur begitu untuk mengatasi masalah ini dan akhirnya pesawat tersebut bisa mendarat di Jakarta dengan baik. Nah, keberhasilan pilot untuk menerbangkan pesawat yang mengalami kerusakan ini menjadi dasar kemudian bagi KNKT untuk memberikan rekomendasi kepada pihak Boeing untuk disampaikan kepada airlines di seluruh dunia untuk apa yang dilakukan jika menghadapi situasi yang sama atau bila terdapat kendala pada AOA atau speed indicator di masing-masing pesawat, terutama di Boeing 737 MAX 8 tipe ini. Nah, namun kerusakan ini memang ternyata tidak dapat diatasi dalam penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang sehingga jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, dan pesawat ini kemudian menghantam laut dengan bagian hidung membentuk sudut 45 derajat di bawah cakrawala. Selain sudut yang cukup curam itu, juga didapatkan informasi bahwa pesawat melaju dengan kecepatan sangat tinggi, 1000 km per jam sebelum terhempas ke Laut Jawa. Inilah data yang bisa diperoleh, informasi atau kesimpulan yang bisa diperoleh dini, yaitu dari hasil flight data recorder. Masih banyak upaya investigasi lain yang dilakukan, terutama tim Basarnas juga berupaya untuk menemukan cockpit voice recorder. Ini adalah rekaman percakapan kokpit begitu antara pilot, co-pilot dan juga air traffic controller untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi detik-detik sebelum pesawat PKLKP JT610 ini jatuh ke laut. Dan itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Egan. Silakan Egan. Terima kasih atas informasinya Kartika Oktaviana.